Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa Universitas PGRI Argopuro yang saya banggakan, bertemu lagi dengan saya di materi pendidikan agama Islam. Untuk pertemuan sekarang, yang mana beberapa minggu kemarin itu sempat tertunda perkuliahan kita, dikarenakan saya juga kesibukan di kampus yang sangat-sangat ekstra. Mohon maaf sekali lagi. Untuk tema sekarang itu yaitu hak asasi manusia dan demokrasi di dalam Islam. Nanti kita akan kedepannya ini kita akan mempelajari tentang hak asasi yang ada di dalam manusia dan demokrasi di dalam Islam. Yang pertama yang harus kita pahami bahwasanya pengertian dari hak asasi manusia dan demokrasi itu sendiri. Secara garis besar, hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Hak pokok, hak yang harus dipenuhi. Hak yang dia harus dapat pada diri manusia itu sendiri. Yang pertama apa? Dalam arti enaknya adalah hak untuk hidup, hak untuk berbicara, hak untuk mencintai, hak untuk dicintai dan lain sebagainya. Jadi itu hak-hak dasar. Hak untuk makan, hak untuk dihargai dan lain sebagainya. Nah, secara pengertian bahwasanya HAM adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia di dalam kandungan. Jadi tidak serta-merta saat dia hidup itu dia baru punya hak, enggak, tapi masih di dalam kandungan pun dia juga memiliki hak. Dan yang mana hak itu diberikan oleh Allah, diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu sendiri, baik di dalam kandungan sejak dia itu ditiupkan ruh, sejak dia diberi nyawa oleh Allah, meskipun ada di dalam kandungan dia sudah mempunyai hak yang mana berlaku secara universal. Dalam artian apa? Hak yang ada di dirinya itu juga berlaku yang sama dengan orang lain. Jadi orang lain itu juga punya hak yang sama dengan dirinya. Jadi dia butuh hidup, berarti orang lain juga butuh hidup. Dia butuh makan, maka orang lain juga butuh makan. Dia ingin dihargai, maka orang lain juga ingin dihargai. Nah, jika ada tabrakan antara HAM yang satu dengan yang lain, intinya adalah jangan sampai saling mengganggu antara hak satu dengan yang lain. Bahwasanya yang membatasi HAM adalah dalam artian tidak ada, tapi yang membatasi HAM adalah HAM itu sendiri yang ada pada diri orang lain. Jadi kalau kita ingin hidup, ya kita jangan sampai mengambil kehidupan orang lain, gitu, oke? Kalau definisi demokrasi bahwasanya secara umum bahwasanya demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan. Jadi di dalam pemerintahan sistemnya mekanismenya seperti apa? Ya. Di dalam suatu negara sebagai upaya mewujudkan keadilan atau kedaulatan rakyat yang mana dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang mana di negara tersebut kemudian dalam artian pemimpinnya juga dipilih oleh rakyat, gitu ya. Jadi demokrasi ini adalah sistem mekanisme pemerintahan di dalam suatu negara. Bisa disebut juga misalkan di situ ada negara Konoha, ya misalkan seperti itu. Di situ yang mana pemimpinnya itu adalah dipilih oleh rakyat. Kemudian tujuannya dia memilih hanya untuk kemakmuran rakyatnya, oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tadi kesemuanya itu dilaksanakan dan tujuannya adalah untuk kemakmuran rakyat. Teman-teman mahasiswa Universitas PGRI Argopuro yang saya banggakan, dalam arti yang lain bahwasanya HAM adalah hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia
Di dalam kandungan tadi saya sampaikan seperti itu. Jadi selama dia di dalam kandungan, dia sudah punya hak. Hak apa? Untuk hidup. Di dalam Islam sendiri bahwasanya HAM adalah hak yang dimiliki oleh individu dan kewajiban bagi negara dan individu tersebut untuk menjaganya. Jadi Islam itu mempunyai sebuah pandangan bahwasanya negara ini juga melindungi hak asasi manusia warganya. Jadi misalkan saya menjadi seorang presiden misalkan, maka saya juga harus mempunyai kewajiban bahwasanya rakyat saya itu makan atau enggak. Sama seperti yang dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, yang mana dia kalau malam itu belusukan. Dia belusukan mencari rakyatnya yang belum makan siapa. Apa yang dilakukan rakyatnya saat tengah malam. Sehingga saat itu Khalifah Umar bin Khattab bertemu dengan seorang wanita yang mana dia itu memasak batu. Supaya apa? Supaya anaknya ini ada bayangan, mama saya ini masak dan nanti makan. Nah itu ya. Karena apa? Di dalam keluarga itu tidak ada sesuatu pun yang dimasak. Sehingga si anak tadi beranggapan orang tua saya ini masak, okelah saya istirahat sebentar, dan akhirnya dia tertidur. Jadi saat itu Khalifah Umar mengetahui itu. Dan ternyata di situ ada rakyatnya yang sampai tengah malam belum makan. Saya juga pernah melihat dakwah-dakwah para kiai gitu ya, yang mengatakan juga entah bisa diperdebatkan atau bagaimana, itu kita kembali kepada panjenengan semua. Musik itu haramkah, Pak? Musik itu boleh enggak, Pak? Musik itu haram atau enggak? Di situ ada seorang pendai atau habib atau ustadz yang mengatakan musik itu yang haram adalah bunyi perpaduan antara sendok dan piring yang didengar oleh tetangga, yang mana tetangganya belum makan, itu yang haram. Jadi kalau kita lihat, pada dasarnya kewajiban kita kepada orang lain itu lebih besar daripada kewajiban kita kepada diri sendiri. Kita lihat gitu ya, tetangga kita seperti apa gitu ya. Yang mana itu sudah dicontohkan oleh khalifah kita Umar bin Khattab. Dalam arti lain juga bahwasanya demokrasi menurut Islam dapat diartikan seperti musyawarah. Jadi ada sedikit perbedaan meskipun dalam konteks dan artinya sama. Jadi ada musyawarah, mendengarkan pendapat orang banyak untuk mencapai keputusan dengan mengedepankan nilai-nilai keagamaan. Contoh misalkan, jika di suatu musola A di situ akan mengadakan kurban, gitu ya, yang mana daging kurbannya itu hanya ada satu kambing. Jadi misalkan panjenengan ini adalah seorang takmir musola dan di situ ada seseorang yang ingin mengorbankan kambing, satu ekor kambing. Nah, dan hanya satu-satunya. Apa yang jenengan lakukan? Apakah Anda menyembelih kemudian itu hanya dibagi sedikit, kemudian yang 90% Anda masukkan ke rumah Anda dan Anda bagikan kepada keluarga Anda sendiri? Enggak. Harus Anda musyawarahkan kepada sekitarnya, ini dipergunakan seperti apa, gitu ya. Kambing ini nanti tasarufnya seperti apa? Harus dikembalikan kepada musyawarah. Jadi misalkan di situ di sekitarnya itu ada 20 rumah, ya kita bagi 20 rumah. Kalau misalkan ada 100 rumah, ya dibagi 100 rumah. Atau kita pilih dalam artian yang paling nggak mampu, yang paling sering tidak makan daging itu siapa. Itu banyak sekali pertimbangan. Jadi tidak boleh serta-merta jika kita punya musola, kemudian ada orang datang mau kurban, kemudian dia memberikan kambingnya, dengan serta-merta kita pergunakan daging kurban ini hanya dengan kepentingan kita, ya wallahu a'lam, itu nanti kita tanggung jawabnya hanya kepada Allah ya.
Saya tidak berani mengatakan itu salah atau enggak, itu sudah urusan Anda dengan Allah. Jadi di dalam manusia itu ada hak asasi manusia, yang mana di situ ada hak yang paling dasar, yang mana kita wajib menghargai, kita wajib menghormati, yang mana hak asasi manusia yang ada di dalam diri kita juga ada di diri orang lain. Jadi hak asasi manusia kita dibatasi oleh hak-hak asasi orang lain. Oke. Untuk tema selanjutnya, teman-teman mahasiswa Universitas PGRI Al-Argopuro yang saya banggakan, budaya akademik, gitu ya. Sering kita mendengar, ini budaya, ini sebuah tradisi, ini kebiasaan. Nah, budaya itu apa sih? Budaya itu adalah sebuah tradisi kebiasaan yang berkembang di suatu daerah. Ya, jadi di dalam daerah itu apa yang menjadi kebiasaannya, apa yang menjadi tradisi, apa yang menjadi sebuah kebiasaan. Misalkan ada sebuah istilah dalam artian di sebuah daerah jika mauludan itu seakan seperti hari raya, mewah gitu ya. Kita tidak serta-merta boleh menyalahkan itu salah, enggak, tapi memang di situ mungkin diawali oleh para pendai dulu untuk menarik, untuk berdakwah supaya masyarakat di daerah itu bisa masuk Islam. Dan kemudian sampai terus menerus sampai menjadi sebuah kebiasaan. Sebagai contoh lagi misalkan, kalau kita di Jember, kita di Lumajang, di Pulau Jawa, hari raya yang rame itu adalah hari raya Idul Fitri. Berbeda saat kita misalkan kita ke luar negeri, misalkan ke Arab misalkan gitu ya, ke Arab Saudi misalkan. Di sana itu yang lebih mewah, makanannya lebih berlimpah, terus daging-daging itu semuanya ada itu pada saat hari raya Idul Adha gitu ya. Kalau bahasa Jawanya rioyo besar gitu. Nggak usah jauh-jauh, mungkin di daerah Madura saja itu sudah ada perbedaan gitu ya. Kalau rioyo fitrah, rioyo fitri, hari raya Idul Fitri ya hari raya rame gitu. Tapi kalau hari raya besar misalkan hari raya Idul Adha juga lebih rame, ada sebuah perbedaan. Misalkan ada juga misalkan di daerah A, itu saya punya cerita di sebuah daerah di Madura itu, kalau sudah bulan Maulid itu kiai itu tidak pernah masak 1 bulan. Kenapa? Karena di daerah itu semua warganya itu sudah ada jadwal. Hari ini saya yang Maulid, besok panjenengan yang Maulid, besoknya lagi tetangganya lagi yang Maulid. Dan di situ pemimpin doanya satu kiai, gitu ya. Jadi kiai itu 1 bulan itu tidak pernah masak. Itu di sebuah daerah di Pulau Madura. Ceritanya seperti itu, gitu ya. Kalau saya sendiri juga hanya tahu dari cerita, karena saya sendiri juga jarang sekali ke sana, gitu, okay? Kalau tahunya ya pernah sih sesekali ke sana. Ya tahu saat bulan Maulid. Ya memang apa bahasa Jawanya berkatnya itu, kalau orang Jawa itu kan takir atau berkat itu seadanya tidak begitu besar. Tapi kalau sudah ke Madura itu seperti apa, ember gede, ember besar itu, dan itulah bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang seperti itulah budaya atau tradisi di Madura gitu ya. Nah, di dalam definisi budaya akademik bahwasanya adalah sebuah tradisi atau kebiasaan yang berkembang dalam dunia Islam yang menyangkut persoalan keilmuan. Apa Pak budaya akademik di dalam Islam? Banyak. Kalau kita sebagai orang luar kita melihat tidak ada.
Tapi kalau kita sudah masuk, banyak sekali yang sering kita lihat. Apa di antaranya? Di dalam ibadah pun juga ada budaya akademik. Contohnya, kita sholat Jumat, gitu ya. Kita sholat Jumat, kita tidak melulu hanya untuk ketakwaan saja, kita juga bisa membahas keilmuan di sana. Tapi dengan tingkat kedewasaan para jamaahnya, terkadang itu tidak dibahas. Atau tingkat keilmuan dari jamaahnya untuk keilmuan dari dakwah dari sang khotib itu tidak menyangkut tentang keilmuan, tapi lebih kepada akhlak, gitu. Kalau kita lebih masuk lagi di dunia pesantren, gitu ya, di dunia pesantren itu ada yang namanya budaya akademik batsul masail. Kita membahas sebuah permasalahan, kita membahas sebuah persoalan yang ada di masyarakat. Dulu yang saya ingat, di organisasi Nahdlatul Ulama itu pernah membahas tentang siaran televisi tentang ghibah. Saat misalkan sekarang kayak Check and Recheck, kemudian Hello Celebrity dan lain sebagainya, itu pernah dibahas di Batsul Masail Nahdlatul Ulama saat itu. Dan saya ingat saat itu setelah hukum dari Batsul Masail itu bahwasanya tidak membolehkan acara itu 1 bulan, itu televisi tidak menayangkan acara-acara ghibah, gitu ya. Tidak menayangkan acara-acara yang tentang membahas orang lain saat itu. Hanya 1 bulan. Setelah itu ya kembali lagi. Tapi sekarang istilah ghibah itu sesuatu yang enggak berat. Kalau kita tanya kepada teman gitu ya, kita ngapain kamu ke sana, acara lapo ghibah, entengnya gitu ya. Ya kita sebutlah, mungkin jangan ghibah lah. Soalnya ghibah itu sendiri juga korelasi hukumnya juga besar gitu ya. Jadi kalau kita seakan ghibah itu sesuatu yang sangat enteng terkesannya. Janganlah, mungkin kita kasih sebut rapat mendadak, lebih duniawi ya gitu ya. Atau lebih dalam artian ya membicarakan sesuatu lah. Tapi saya sangat-sangat keberatan sekali jika kita ada orang lapo sih Rono gitu. Ghibah coy, dengan bahangganya ghibah itu dibicarakan, disebutkan, di floor, aku sedang ghibah loh, seperti itu ya. Jadi rodok bagaimana gitu rasanya ya meskipun itu kembali kepada nafsi kepada panjenengan semua. Jadi di dalam Islam itu sendiri untuk budaya akademik itu sudah ada sejak dulu gitu ya. Kalau di dalam secara historinya, di dalam sejarahnya ada halakoh pertemuan-pertemuan yang mana pertemuan itu membahas tentang permasalahan yang ada di sekitar, yang ada di kalangan umat manusia umumnya dan khususnya adalah di kalangan umat Islam. Kalau kita tarik sekarang ada istilah Batsus Masail yang ada di pesantren gitu ya. Kalau sekarang lagi banyak sekali, sekarang lebih luas lagi. Kita banyak sekali, ada majelis taklim, ada pengajian, ada siaran YouTube gitu ya. Yang YouTube-nya itu ada pengajian ustadz yang ya banyak lah sekarang. Sampai sekarang ada istilah, kalau dulu kita menyebut ustadz itu agak berat, tapi sekarang enteng sekali, ustaz gitu, pakai Z, entah dia atau bagaimana enggak tahu ya, wallahu alam lah. Paling enak bagaimana sih cara kita memilih ustadz yang baik? Ke guru ngajinya sampean, gitu aja wis, sederhana. Guru ngajinya sampean yang pertama kembalilah kepada beliau, gitu ya. Saya tidak mengatakan ustadz ini baik, ustadz ini kurang baik, ustadz ini enggak. Saya hanya bisa menganjurkan ustadz yang baik siapa? Guru ngaji pertamanya sampean, itu saja. Gitu nggih. Karena dengan seperti itu
dia tahu dan dia insya Allah beliau itu ikhlas gitu ya. Kalau sekarang guru ngajinya kita sudah dipanggil oleh Allah, ya mungkin keluarga guru ngajinya itulah, dalam artian seperti itu. Atau guru saat sampean masih SD atau bagaimana, insya Allah mereka itu ikhlas gitu ya. Bisa kita ajak sharing. Jangan serta-merta yang ada di YouTube kita hukumi, Ustadz ini lulusan A pasti bener, enggak gitu ya. Kita kembalikan kepada hati nurani kita gitu ya. Kita bisa komparasikan dengan ustadz yang lain. Ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Abdul Somad, ada Gus Baha, ada Gus Miftah dan lain sebagainya. Ada banyak itu kembali kepada panjenengan semua memilih yang mana. Nah, tradisi ilmiah itu dikembangkan di dalam Islam itu sejak zaman Rasulullah itu sudah dikembangkan. Contohnya apa? Bisa dibilang saat itu ada yang namanya pencatatan wahyu Al-Quran. Yang mana saat itu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu juga dituliskan tidak serta-merta oleh Nabi Muhammad sendiri kemudian ditulis, enggak. Tapi Nabi Muhammad menceritakan, mengatakan bahwasanya Nabi Jibril sekarang datang dan mengatakan wahyunya seperti ini. Dan kemudian itu dicatat oleh sekretaris Nabi Muhammad. Siapakah itu? Nanti dicatat gitu ya. Teman-teman mahasiswa Unipar yang saya banggakan, di dalam Islam itu banyak sekali penghargaan kepada orang yang berilmu. Lah kita bisa tahu dari mana? Dari teks terbesar di dunia ini. Teks terbesar yang mana di situ mencakup isi dunia dan alam semesta. Apakah itu Al-Qur'anul Karim? Di dalam Al-Qur'an itu semuanya ada, masa lampau itu ada, sejarah itu ada, sekarang pun juga ada, masa depan pun juga dibahas. Gitu ya. Al-Qur'an di dalam Islam, Al-Qur'an itu sangat mengapresiasi atau memberikan penghargaan yang besar kepada orang-orang yang berilmu. Yaitu pada masa awal bahwasanya banyak sekali teks-teks yang mana di situ membahas keutamaan orang yang berilmu. Yang pertama secara definisinya, secara kategorinya, wahyu Al-Quran yang turun pada masa awal mendorong manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dibuktikan dengan apa? Dengan surat pertama yang diturunkan. Surat pertama yang diturunkan yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Baca. Iqra ma'ana bil qori, jawabnya Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril. Iqra ma'ana bil qori. Saya nggak bisa baca, saya tidak bisa ma'ana, saya bukan orang yang bisa membaca. Kemudian dilanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ayat 1 sampai kelima, yang mana di situ intensitasnya, urgensinya itu membahas tentang keutamaan ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan yang paling dasar adalah membaca. Yang kedua, tugas manusia sebagai khalifah Allah di bumi akan sukses kalau memiliki ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini semua, tidak ada dikotomi ilmu pengetahuan, tidak, semuanya adalah ilmu pengetahuan. Tidak ada yang namanya ilmu agama, tidak ada yang namanya ilmu umum, semuanya sama.
mengerucutnya adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Misalkan kita mempelajari geografi yang mana di situ membahas tentang arah, di situ kita membahas tentang perbintangan dan lain sebagainya, yang mana kita rujuk dan kemudian kita kerucutkan, endingnya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang namanya ilmu agama, tidak ada yang namanya ilmu umum, semuanya sama, konteksnya sama, gitu ya. Tidak ada yang namanya istilah kamu lebih alim, gitu ya. Kalau sekarang kita lihat definisi alim itu ya sudah kalang kabut, gitu ya. Kadang saya melihat diskusi mahasiswa, saya juga tergelitik dengar, ya kalau alim menang. Ya, definisi alim itu lebih kepada dia tidak ada bicaranya, dia diem. Kalau secara arti bahasanya, alim itu kan artinya orang yang mengerti, orang yang tahu, gitu. Bukan orang yang diam, gitu ya. Jadi sekarang itu kalau kita lihat definisi alim, para mahasiswi, gitu ya, mahasiswi atau siswi-siswi yang ada di SMA atau bagaimana, wah aku senang loh melihat cowok A itu karena dia alim. Kalau dilihat ternyata alimnya, definisi alim itu dia diem, gitu ya. Dalam artian anteng atau bagaimana, entah, wis wallahu a'lam, itu kembali kepada mereka. Kalau kita definisi alim itu dia orang yang paham, tahu ilmu pengetahuan. Tidak ada dalam artian tentang satu, misalkan hukum di dalam Islam. Ya, meskipun banyak sekali yang mengkerucut bahwasanya definisi alim di sini adalah banyaknya pengetahuan di dalam agama. Nah, dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwasanya Muslim yang baik tidak pernah berhenti untuk menambah ilmu. Banyak sekali teks-teks ya, baik itu hadis, baik itu Al-Quran itu sendiri yang membahas tentang keutamaan ilmu. Banyak sekali, gitu ya. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Kenapa Cina? Ya memang saat itu ilmu pengetahuan yang maju ya Cina, gitu ya. Kemudian tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Banyak bahwasanya di situ artinya menuntut ilmu itu kewajiban bagi semua muslim, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Allah juga meninggikan derajatnya orang yang berilmu di dalam Al-Quran juga dibahas itu. Dan orang yang mempunyai ilmu ini tidak dipisah-pisah dia mahir ilmu agama atau enggak, tapi secara global bahwasanya orang yang berilmu, manusia yang mempunyai ilmu akan dimuliakan oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Gitu ya, bahwasanya Allah itu akan meninggikan derajat di antara panjenengan semua beberapa derajat. Itu siapakah dia? Yang akan ditinggalkan adalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Dan Al-Quran sendiri itu mengapresiasi bahwasanya yang tadi saya sampaikan, orang yang mempunyai ilmu dengan beberapa argumen. Di antaranya adalah iman seorang muslim tidak akan kokoh kalau tidak ditopang dengan ilmu. Begitu juga demikian juga dengan amal soleh. Dalam artian apa? Segala perbuatan kita serta-merta harus diniatkan dan kita mempunyai dasar untuk melakukan itu. Kita paham terhadap itu, kita mempunyai dasar untuk itu.
Jadi kita bisa melakukan itu sehingga amal perbuatan kita akan diterima oleh Allah. Jika kita misalkan hanya melakukan tanpa adanya dasar dan apapun, ya sama juga kita seperti orang lindur, gitu ya. Kita tidak punya dasar, niatannya seperti apa juga tidak tahu. Tugas kekhalifahan manusia tidak akan dapat sukses kalau tidak dilandasi dengan ilmu. Ilmunya banyak, ilmu manajemen kalau sekarang, ilmu tentang public speaking juga harus, gitu ya. Ada dan ilmu mungkin tentang keagamaan juga harus kita miliki juga, gitu ya. Jadi semuanya harus kita miliki kalau kita ingin sukses di dunia dan di akhirat. Oke, itu saja teman-teman mahasiswa Universitas PGRI Argopuro yang saya banggakan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.